Pada episode kali ini dilanjutkan lagi dengan bocah sialan, kamu benar-benar menghancurkan hal-hal baik dari klan jiwa kita dan memotong kekuatan darah dari alam bawah kita, pria berbaju hitam itu juga berkata dengan kejam. Klan jiwa mereka juga dipromosikan ke Dodi dari benua Doki dan datang ke benua Dodi untuk mendirikan pijakan, tetapi bahkan jika mereka memiliki anak dan keturunan di benua Dodi, konsentrasi darah mereka tidak setinggi penduduk asli di benua Doki. Ini bukan hal yang paling penting, yang terpenting adalah mereka telah meninggalkan beberapa jejak kaki di benua Doki, sehingga orang-orang di benua Doki memiliki kepercayaan yang cukup pada mereka. Pada tubuh, peningkatan kekuatan seperti perkembangan alami, dan sekarang tanpa kekuatan kepercayaan yang besar di benua Doki, beberapa hal dari perlombaan jiwa mereka di benua Dodi juga menjadi lambat. Sejak kekuatan iman menghilang, tokoh-tokoh besar di klan menjadi marah. Jika kita tidak dapat menemukan pelakunya dan kekuatan iman besar lainnya, maka saya pikir rencana kita akan ditunda lagi. Pria berbaju hitam itu juga menatap Xiao Yan dengan mengerikan. Rencana yang telah direncanakan selama bertahun-tahun harus ditunda di tengah karena anak yang lebih rendah. Ini benar, Soldekan, harap tenang. Jika kekuatan iman hilang, Anda dapat menemukannya lagi. Meskipun rencana kami akan ditunda, ini adalah kenyataan yang tidak dapat diubah. Tapi aku hanya penasaran. Menurut Soldekan, sudah tidak mungkin alam bawahmu dipromosikan menjadi Dodi. Bagaimana bisa anak ini di depanmu? Pria berbaju abu-abu itu juga menatap Xiao Yan di depan dari dia dengan minat. Xiao Yan, yang diikat oleh rantai, menemukan bahwa rantai gelap di tubuhnya tampaknya terus-menerus mengikis energi dendam di tubuhnya, bahkan vitalitasnya. Penemuan penting ini membuat Xiao Yan harus memperhatikannya lagi, dan apa kekuatan keyakinan dan rencana yang disebut diakon jiwa, tidak ada yang tidak mungkin. Dia menekan keraguan di hatinya, dan kemudian berbicara perlahan. Sepertinya mulutmu sangat keras, tetapi tidak masalah jika kamu tidak mengatakannya. Selama kamu mati, maka semuanya akan mudah dibicarakan. Lalu, Mueller juga berkata, jelas, Mueller juga sangat kejam terhadap Xiao Yan. Lagi pula, Mueller selalu memiliki pemikiran yang tidak masuk akal tentang Yuejia Yueru, dan merampok buah hijau bulan sabit juga untuk rencana masa depan. Sekarang setelah Xiao Yan dan Xiao Yan begitu dekat, dia menjadi sangat dekat, sangat patah hati. Tidak senang, dan kemudian juga menatap Xiao Yan. Di mana Cui Guo bulan sabit? Pria berbaju hitam itu juga bertanya. Bagaimanapun, ini adalah sesuatu yang sama pentingnya dengan obat warisan, dan tidak mungkin untuk mengatakan bahwa kita harus bergantung pada benda ini untuk berurusan dengan bulan peri di masa depan. Aku memakannya. Xiao Yan juga menjawab. Pria berbaju hitam itu juga perlahan merasakan tubuh Xiao Yan, aliran energi murni yang menyerupai buah hijau bulan sabit, dan segera memikirkan cara memperbaikinya. Lagi pula, hilangnya ras alam bawah mereka dan kekuatan kepercayaan, orang-orang besar di klan sudah marah, dan kali ini obat warisan belum diperoleh, jadi dia bisa membayangkan ketika dia kembali ke klan kali ini, nasibnya akan, kenapa kamu berbicara omong kosong dengannya, bunuh dia secara langsung, dan kemudian gunakan kekuatan jiwa untuk menjelekkan. Karena buah hijau bulan sabit telah dimakan olehnya, itu sama dengan darahnya, sehingga dia tidak akan pernah melarikan diri. Wu Huan dia juga menatap Xiao Yan dengan tajam, lalu mengucapkan kata demi kata. Lagi pula, ketika saya pergi ke kedalaman pegunungan Warcraft, saya hanya ingin membunuh Xiao Yan dan mendapatkan apa yang disebut keberuntungan besar dalam dirinya. Yang tidak saya duga adalah bahwa saya tidak hanya gagal, tetapi sebaliknya, saya menggunakan kekuatan sumbernya untuk melukai sumbernya. Jadi sekarang juga, ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dia juga dengan cepat menghitung dalam hatinya. Dengan cara ini, sejauh yang diketahui Xiao Yan, harus ada kesepakatan atau konspirasi yang tak terkatakan antara Solomon, Wu Cheng, klan jiwa dan klan jahat ekstrateritorial Xiao Yan, yang diikat dengan rantai tebal, juga menyerah pada perjuangannya, dan di dalam hatinya,
lusinan biji teratai yang sangat halus perlahan berputar, sudah lama aku tidak melihat anak laki-laki yang begitu berani. Aku bisa merasakan keanehan api di tubuhmu. Setelah kamu mati, kami akan menertawakan semuanya. Pria berbaju abu-abu itu juga tertawa. Lupakan saja, mari kita hadapi dia sesegera mungkin, kalau tidak akan sulit bagi kita untuk menghadapinya jika diminta. Pria berbaju hitam itu juga berkata. Banyak suara bulat muncul di ruang rahasia. Jika itu masalahnya, maka aku akan mengirimmu ke neraka. Ingat untuk tidak memprovokasi klan jiwa kita di masa depan, atau kamu akan berakhir pada akhirnya. Setelah berbicara, pria berbaju abu-abu itu juga tertawa, dengan senyum yang sangat suram, dan kemudian ki pertempuran hitam pekat yang menakutkan di tangannya perlahan mengembun di telapak tangannya, dan kemudian berjalan menuju Xiao Yan di depannya selangkah demi selangkah, melangkah. Kalau begitu mari kita mati bersama. Xiao Yan di depannya juga tersenyum aneh, dan kemudian api yang menakutkan meledak. Bahkan rantai gelap tidak dapat menutupi kekuatan api yang mengerikan. Selusin biji teratai yang indah muncul di tempat kecil ini. Di dalam ruang rahasia, gelombang kematian muncul di hati semua orang. Anak ini akan meledakkan dirinya sendiri, sebuah teriakan kaget terdengar. Tidak bagus, pria berbaju abu-abu dan pria berbaju hitam berkata pada saat yang sama, dan kemudian Doki yang agung meraung keluar darinya dan pergi ke arah Xiao Yan, mencoba melawan kekuatan api Xiao Yan yang menakutkan. Doki hitam besar dan Doki perak dari keduanya bergegas menuju Xiao Yan, dan Xiao Yan tidak bermaksud menghindar sama sekali. Ketika Doki menyala, kekuatan dalam tubuh langsung meningkat menjadi ekstrim, dan kemudian meledak. Puluhan biji teratai api yang indah di hati Xiao Yan dipadatkan dan ditempatkan di tubuh Xiao Yan sebelumnya, meskipun kekuatannya tidak sekuat Lotus of Destruction yang menyerang unicorn bersayap 3 sebelumnya, kekuatannya tidak bisa diremehkan. Perhatikan, bagaimanapun, keluarga Murai, Soldekan, dan sebagian besar andalan Wu Cheng ada di ruang rahasia ini. Begitu biji teratai api yang mengandung energi menakutkan ini meledak, maka mereka begitu dekat, bahkan jika mereka tidak mati, mereka akan terkelupas kulitnya. Dikatakan bahwa sudah terlambat, tetapi itu lebih cepat. Penguasa Wu Cheng dan Murai, bersama dengan pria berbaju hitam, langsung menutupi semangat juang yang besar, dan kemudian memotong api yang mekar perlahan di tubuh Xiao Yan. Lord of Wu Cheng juga berteriak keras. The Soul Deacon juga tidak bisa mengetahuinya. Xiao Yan jelas terikat oleh rantai jiwanya sendiri, dan ki pertempurannya tidak bisa bekerja. Bagaimana mungkin benih teratai api yang begitu mengerikan bisa dipadatkan? Avatar jiwa Murai juga tiba-tiba melihat jejak anomali di Xiao Yan di depannya dan berkata, dan dia tidak punya pilihan selain bertahan melawan energi api yang mengerikan bersama-sama. Namun, diaken jiwa pria berbaju hitam jelas tidak dapat membayangkan bahwa Xiao Yan di depannya bukanlah Xiao Yan yang asli, paling-paling itu hanya tiruan yang diringkas dari kekuatan jiwa, tetapi kekuatan jiwa mereka yang hadir tidak lebih kuat dari itu. Xiao Yan jadi bahkan avatar kekuatan jiwa tidak dapat ditemukan. Selain itu, biji teratai api yang menakutkan itu juga diringkas oleh Xiao Yan sebelum dia disegel oleh 3 tetua keluargamu. Ini adalah hadiah besar dari Xiao Yan untuk Wu Cheng dan keluargamu. Senyum aneh Xiao Yan pecah, dan kemudian seluruh tubuhnya meledak seperti pecahan kaca. Klon jiwa Xiao Yan meledak, dan sebagian besar dampaknya ditentang oleh Lord of Wu Cheng, Murai, dan Soldekan. Tapi sebelum mereka bertiga bisa bernapas lega, ketakutan dari hati muncul di hati semua orang. Di tempat Xiao Yan meledak, lusinan biji teratai yang indah muncul di depan mata semua orang, dan kemudian mereka merasa bahwa ruang itu sedikit bergetar. Teratai api yang menakutkan meledak satu demi satu, bergema seperti rantai bom. Ruang rahasia kecil itu langsung dipenuhi dengan energi yang menakutkan, dan dengan 3 suara, ruang rahasia itu meledak. Ledakan api yang membumbung terdengar dari Wu Cheng. Kekuatan nyala api yang sangat besar membuat tanah di kawasan seluas puluhan kilometer di Wu Cheng ini dipenuhi dengan bau tanah hangus. Ketika Xiao Yan di pegunungan Warcraft melihat ledakan setinggi langit di kejauhan di mana Wu Cheng berada, sudut mulutnya juga tersenyum ganas,
dan kemudian seteguk darah menyembur keluar. Menyeka darah dari sudut mulutnya, Xiao Yan juga tertawa. Wu Cheng ini sebenarnya ingin menyalahkan dirinya sendiri karena menggunakan seni bela diri, dan sekarang nyala api yang mengerikan ini dapat dianggap sebagai pelajaran bagi mereka, yang benar-benar menghangatkan hati. Titik.